Halo, selamat sore semuanya teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, kita ketemu lagi di video terbaru aku ya. Hari ini aku juga sama tetap mau bacain dengan judul yang sama ya. Sedang apa dia hari ini? Kan kepo ya, karena jauh gitu kan, nggak pernah chat karena mungkin dia itu orang rimba ya, nggak ada sinyal di sana. Nggak ada HP mungkin ya. Jadi kalian semua yang lost contact sama orang yang kalian sayang tiba-tiba menghilang, kenapa gitu kan? Kenapa dia menghilang dan kenapa dia berubah kepada kalian? Sedang apa dia sekarang? Oke. Judulnya banyak. Judulnya banyak, yang mana yang mau diambil? Aku pilih salah satu deh. Em, apa ya, kenapa dia menjauh dari kamu gitu ya, tiba-tiba aja menghilang gitu, kenapa gitu, oke? Oke, teman-teman semua, pusatkan pikiran teman-teman kepada sebuah nama yang nama tersebut adalah orang yang paling dicinta, oke? Yang saat ini yang saat ini dia nggak komunikasi tuh kenapa gitu ya, tiba-tiba dia marah, ngambek, terus pergi ngejauh aja dari kamu tanpa sebab dan kamu pengen tahu kenapa alasannya, oke? Mengapa dia pergi menghilang? Kenapa dia menghilang? Kenapa dia menghilang? Kenapa dia menghilang? Dia di sini lagi rumit ya. Kenapa dia menghilang? Dia rumit karena masalah keuangan dan masalah usaha. Yang mana sebenarnya usaha tersebut dia sangat senengin. Dia senang dengan usaha yang sedang dia jalani gitu ya. Sikap dia serius dalam usaha yang dia jalani. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Aku mau lihat kelanjutannya. Kenapa dia pergi menghilang gitu ya? Kenapa dia tiba-tiba pergi menghilang dari kamu? Ada satu persoalan yang bikin dia jadi ruwet banget gitu ya. Ini adalah masalah usahanya dia gitu ya. Ini adalah masalah usahanya dia yang juga dimana usahanya dia ini ada sering kamu ikut campur di dalamnya. Mungkin karena sambungan dari kemarin ya. Mungkin karena di sini dia terlalu fokus ya sama pekerjaannya. Tetapi dia dalam sikapnya dia dan perasaannya dia terhadap kamu, tetapi sikapnya dia terhadap kamu dalam berpasangan dengan kamu, dia serius dan dia sayang sama kamu. Tapi saat ini ada halangan atau terputus. Saat ini terputus dalam jalannya kalian berhubungan. Tentang masalah apa? Ya, tentang masalah apa bisa dia bisa memutuskan untuk pergi atau menghilang. Nah, di sini masih perasaannya dia nih, ya. Perasaannya dia saat ini. Kita masih mau cari tahu kenapa dia sama kamu kok tiba-tiba dia menghilang gitu ya. Padahal kemarin baik-baik aja gitu. Aduh, aku sih ngerasanya kasihan juga ya karena di dalam kartunya di sini begini. Saat ini ya pasanganmu atau kekasihmu ini memang sedang ruwet banget karena sering bermasalah atau berkonflik tentang tentang kesehariannya dia gitu ya. Kesehariannya dia di dalam usaha yang selalu dipermasalahkan oleh kamu. Yang mungkin karena si dianya ini nih tidak pernah berkomunikasi sama kamu atau kok apa ya, kayak seperti punya orang lain gitu ya di sini. Ada orang lain jadi jadi dipermasalahkan sama kamu nih. Kenapa sih kok
kerjaan terus yang diurusin sama dia gitu. Padahal perasaannya pasangan kamu ini ya, dalam dia berpasangan dengan kamu, dia serius hatinya, sikapnya gitu ya. Perasaan dia juga sayang sama kamu, tapi sekarang terputus atau terhalang jalannya ya, oleh keuangan dia gitu. Oleh keuangannya dia gitu ya. Dia sedang butuh uang sebenarnya teman-teman ya. Dari kemarin tuh aku emang kartunya mau ngasih tahu ini sebenarnya energi siapa ya. Jadi kekasih kamu ini lagi butuh uang ya teman-teman. Dimana karena dia fokus dengan apa yang dia inginkan, yaitu keuangannya dia yang sedang bermasalah. Mungkin ya teman-teman, dia tuh punya hutang kayaknya ya, atau mungkin emang ada janji kepada orang lain yang harus diselesaikan dan dia harus tepati janji itu loh. Ditunggu sama orang gitu loh uangnya ini. Makanya dia lebih fokus nyari uang dulu teman-teman ya. Belum belum kepikiran buat ngecat teman-teman. Kayaknya emang berat banget ngecat itu ya. Ya jadi di sinilah yang bikin dia jadi ruwet, dia rumit karena masalah keuangan gitu teman-teman ya. Jadi dia ada janji sama seseorang, di mana seseorang ini menunggu uang dari dia gitu. Itu yang membuat dia sekarang jadi jadinya ruwet, pusing gitu, capek gitu ya, jengkel, kesel gitu karena dia belum dapatkan uang yang dijanjikan kepada orang yang sedang ditunggu, yang sedang menunggu dia gitu. Jadi dia double keselnya teman-teman, dia ruwet karena kamu nguber-nguber dia terus gitu ya. Dan dia juga was-was, panas hati, kesel gitu, capek ditungguin sama orang yang lagi nunggu uangnya karena dia udah janji gitu. Di sini ada masalah keuangan yang bikin dia jadi diem. Sekarang banyak diem, cuek sama kamu gitu. Ya. Dan di sini ada orang lain juga ya teman-teman ya. Mungkin aku pikir bukan orang lain, jadi kamu. Kamu adalah orang ketiga dalam hubungannya dia. Kamu adalah orang ketiga gitu ya. Jadi selain dia sudah punya istri, kamu juga adalah orang yang dekat banget sama dia gitu ya. Oke teman-teman, ketahuan deh kan jadinya kalau kamu adalah orang ketiga dalam hubungan atau asmaranya dia. Jadi gini, kenapa dia pergi menghilang, gak jelas, gak ngasih tahu kamu kamu ini selalu bikin ruwet dan bikin konflik gitu ya. Dipermasalahkan terus tentang kesehariannya dia. Mungkin kamu sering kepo, banyak nanya kenapa begini, kenapa begitu, oke? Itu satu ya. Tapi perasaan dia sama kamu ya, dia sayang gitu. Oke? Itu satu. Yang kedua, dia punya masalah, dia sedang ditunggu ya karena dia punya janji dengan seseorang untuk memberikan uang gitu, uang besar gitu yang membuat dia sekarang ruwet dalam jalannya. Makanya dia tidak terfokus kepada kamu gitu. Kenapa dia banyak berubah ya akhir-akhir ini ke kamu? Mungkin sebelum menghilang nih dia banyak berubah. Itu masalah keuangan, pekerjaan dan usahanya dia yang membuat dia seiring waktu berjalan banyak diam sama kamu gitu. Sedangkan kamu di sini adalah orang ketiga ya selain istrinya. Jadi wajar karena kamu berjauhan dengan dia gitu kan. Kamu tidak tinggal serumah, kamu tidak tinggal dekat dengan dia. Jadi kamu selalu bertanya kesehariannya dia gitu. Bagaimana dia, kenapa tidak WA, kenapa tidak cerita, kenapa tidak menghubungi kamu gitu ya. Itu yang membuat ruwet dia gitu. Terus sedangkan padahal dia punya janji sama orang untuk membayar sejumlah uang besar yang sedang ditunggu. Itu juga menjadi kerumitan dia saat ini gitu kan. Nah akhirnya karena masalah kamu yang selalu cerewet dan juga masalah uang yang sedang ditunggu orang, perhatiannya dia, sikapnya dia jadi banyak berubah dan banyak diem sama kamu gitu ya. Dalam berpasangan sama kamu ada ego, kamu egonya besar banget karena menurut dia kamu nggak perhatian sama dia, menurut dia kamu tidak memaklumi dia, menurut dia kamu nggak sayang sama dia karena kamu memberikan banyak beban pikiran di dia ya, kerumitan, keruwetan gitu di dalam jalannya, di dalam kesehariannya yang membuat dia seperti
sudah jatuh tertiban tangga gitu. Bagaimana hubungan nanti kalian ke depannya? Di sini tetap jalan, di sini tetap jalan. Jadi walaupun penuh dengan konflik hubungan kalian, tapi kalian terus tetap berjalan, kalian tetap bersama dalam sebuah hubungan gitu. Tapi nanti ke depannya dia akan banyak diem sama kamu guys, teman-teman gitu ya. Karena selain dengan kamu, dengan istrinya pun, dengan pasangannya sah pun, dia punya banyak konflik atau perselisihan paham ya. Banyak perselisihan paham, perselisihan atau berselisih paham dengan pasangan sahnya. Dan di dalam keluarganya ini ya ada urusan atau ada anak gitu ya yang membuat dia capek atau jengkel ya, akhirnya dia juga kepada kamu sikapnya jadi berjarak, diam, cuek gitu. Karena seperti itulah ya, adanya ketidaksamaan dalam sebuah pemikiran, adanya ketidaksamaan dalam sebuah tujuan. Mungkin bukan ketidaksamaan dalam sebuah tujuan ya teman-teman ya, tapi kekasih kamu ini sedang mengalami konflik di mana dia memang harus menyerahkan uang besar kepada seseorang yang sudah dia janjikan gitu. Namun dalam waktunya yang sudah ditentukan, dia tidak bisa memberikan sejumlah uang yang dia janjikan kepada orang yang sedang menunggunya dia, yang sedang menunggu dia gitu. Dan di sini dia terlupa dengan kamu gitu kan. Kamu di sini menanyakan kesehariannya dia bagaimana, kenapa kok tidak pernah memberikan kabar, kok tidak pernah memberikan informasi gitu ya. Ternyata teman-teman, dia di sini ada konflik dengan orang lain, punya urusan dengan orang lain, sejumlah uang besar yang harus dia serahkan kepada orang lain yang sedang ditunggu oleh orang lain. Jadi dia berputar-putar otaknya di dalam usaha itu untuk mendapatkan uang besar ini gitu. Nanti bagaimana hubungan kalian ke depan? Kan akan tetap jalan di sini, jalan bersama, tetap komunikasi juga nanti ada, walaupun tidak lancar ya. Ada komunikasinya licin gitu ya, on off, kadang kadang rajin, kadang enggak. Nanti ada waktunya kok teman-teman. Aku berani pastikan ya dalam trik ini, kalian nanti abis bertengkar nanti dia baik, nanti dia gitu lagi. Karena memang sebenarnya dia punya masalahnya berat ya teman-teman ya. Gitu kan, kamu juga orang ketiganya nih. Jadi menambah ruwet dia. Sebenarnya dia menginginkan orang ketiga itu orang yang bisa mendukung dia, menyayangi dia gitu ya, selalu mensupport dia. Tapi dia salah caranya teman-teman. Aku paham. Aku paham kamu, posisi kamu. Jadi caranya dia itu yang salah. Dia kenapa kok nggak tinggal satu rumah gitu, nggak tinggal berdekatan, tapi dia nggak mau memberikan informasi satu hari satu aja gitu ya, satu info tentang dia itu dia tidak berikan gitu. Justru malah kalian yang selalu mendahului ya kan, gitu. Selalu menunggu info dari dia gitu ya. Jadi di sini nanti ke depannya nanti pasti kalian akan bicara lagi, akan ngobrol lagi, akan jalan lagi. Tapi nanti sikap dia akan banyak berubah teman-teman. Dia akan lebih banyak diem. Itu terserah teman-teman ya mau melanjutkan hubungan ini atau enggak. Tapi di sini tidak ada kata putus atau berpisah gitu. Tapi nanti di sini konfliknya adalah orang yang kalian sayangin ini adalah orang yang bermasalah dalam keuangan gitu. Belum tahu sampai kapan selesainya keuangannya dia itu belum tahu karena dia tidak mau cerita sama kamu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi posisinya adalah teman-teman ini adalah orang ketiga. Oke teman-teman yang bukan orang ketiga di sini tolong apa ya? Kenapa suami atau pasanganmu berubah banyak diem sama kamu, sama kalian ya? Itu karena dia juga punya orang ketiga ya teman-teman ya. Ada urusan. Orang ketiga di sini bisa pihak ketiga yang dia janjikan uang yang harus dia bayarkan uang tersebut atau yang sedang menunggu uang dari pasanganmu ini, itu bisa juga diartikan sebagai orang ketiganya ya di dalam perjalanan asmara kalian dengan pasangan kalian di sana itu dikarenakan masalah tersebut. Gitu ya teman-teman. Aku cuman apa ya namanya ya mikir ya dari kemarin aku sih dapetin kartunya ini masalah pekerjaan ya teman-teman ya,
Masalah situasinya kayaknya di dia tuh punya beban hutang, apa janji nggak ngerti, aku nggak bisa bilang ini dia bermasalah, dia korupsi ya. Tapi mungkin dia pernah pakai uang tersebut ya, atau dia pernah berhutang dahulu, jadi dia harus selesaikan masalah itu, dan itu dia panjang sampai hari ini, jadi merusak hubungan kamu gitu ya, jadi merusak pikirannya dia terhadap kamu karena dia terkonsentrasikan ke usahanya dia, ke pekerjaannya dia yang sekarang tidak menghasilkan banyak uang, dan dia sedang berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan uang besar untuk dibayarkan atau untuk diserahkan kepada orang yang sudah dia janjikan, gitu teman-teman. Berat ya teman-teman ya. Kita selalu berdoa kepada Tuhan ya, diberikan pasangan yang baik, yang jujur, yang bisa memberikan informasi apa sih kamu, sedang kenapa sih kamu gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu teman-teman. Kita juga berhubungan dengan seseorang kan kita ada weton ya, ada zodiak, ada tanggal lahir. Itu berpengaruh kepada si pasangan dan kepada watak kita. Jadi kita selalu berdoa sama Tuhan ya supaya orang-orang yang dekat dengan kita atau pasangan kita ini jujur. Walaupun nggak jujur ya, setidaknya dia bisa menceritakan sedikit lah kesusahannya dia gitu ya teman-teman ya. Atau sehari satu kali informasi ya teman-teman. Walaupun kan posisinya di sini sebagai orang ketiga nih misalkan. Atau Anda pasangan sahnya tapi sedang LDR nih ya. Nah, yang laki-laki seperti itu kenapa gitu ya? Kenapa sih kalian nggak bisa meluangkan waktu 1 menit aja gitu untuk memberitahu informasi kamu ke dia gitu, atau kamu bilang sama dia, "Sayang, sedang apa?" atau bagaimana? Ah, sulit sulit sekali, sangat-sangat sulit sekali untuk para laki-laki seperti itu. Jadi memang perempuan tuh seharusnya bagaimana sih gitu ya? Mmm. Laki-laki juga bagaimana, karena ini ada laki-laki ada perempuan ya, energi bolak-balik gitu ya. Siapa yang lebih tinggi derajatnya dari bisa dilihat dari uang. Oke, sangat sulit sekali ya kalau ada laki-laki yang seperti ini yang tidak bisa berterus terang kepada kita, dia punya masalah dengan konflik apa ya, terus kita tahu-tahu jadi taruhannya, cinta kita jadi taruhannya. Terus akhirnya kita pun nggak percaya dengan dia, habislah sudah ya kisah asmaranya, perjalanannya jadi tidak jadi sia-sia, tidak berjalan dengan lancar. Jadi dari awal kita harus mengetahui dulu ya kalau kita mau berpasangan dengan orang yang sudah memiliki pasangan. Dia mau berbagi cerita apa aja, tapi kalian bukannya kepo terhadap hidup dia, tapi kalian harus mesti tahu gitu. Dari awal sudah ada pembicaraan supaya apa, kelak tidak ada hal-hal yang seperti ini. Tapi ini tidak bisa dihindari ya teman-teman, ini namanya takdir. Mau kita sudah berhati-hati, kalau sudah takdir dan waktunya pasti akan datang kepada kita sebuah permasalahan. Jodoh atau tidaknya, itu bagaimana kita mengolah rasa eh, kita ini kan kadang berhubungan dengan pasangan itu pinginnya kan dispesialkan ya, tapi kadang pasangan kita nggak pernah paham dengan apa yang diinginkan kita. Hanya awalnya baik, tapi seiring waktu berjalan perubahan-perubahan itu dampaknya besar banget dari sikapnya dia yang diem aja, ya kan? Berpengaruh ke semuanya, ke semangat kamu iya, pikiran kamu rusak, hati kamu jadi gelisah, begitu. Padahal kalau uang masalahnya sih beres gitu ya, kalau mau cerita gitu. Tapi kalau udah masalah diem, nggak mau cerita, nggak ngerti, WA nggak dibalas, telepon nggak nelpon, ya Tuhan. Wajar ya, wajar kalian mencari-cari Kang Lintri Kang Tar untuk membacakan bagaimana dia hari ini. Seperti itu teman-teman. Semuanya ya. Di sini aku pastikan hanya masalah keuangan dan juga ada orang ketiga di dalam kehidupannya. Jika kamu adalah orang ketiganya, maka yang menjadi keruwetannya adalah kamu dan janji dia terhadap seseorang untuk
membayarkan sejumlah uang besar, begitu ya. Kalau kamu adalah istri sahnya atau pasangan sahnya, orang ketiga tersebut bisa jadi adalah, permasalahan yang sedang dihadapi saat ini, yang belum selesai, seperti itu. Dan dia memiliki, apa, orang lain selain kamu gitu. Kalau nanti ketahuan bagaimana dia seperti itu, mmm, jangan terlalu apa namanya, dikerasin gitu ya. Cari tahu dulu kenapa bisa begini gitu ya, kenapa harus terjadi seperti ini. Karena laki-laki kalau dikerasin Bun, ya itu udah pasti kita yang akan selalu disalahkan. Karena sangat 1001 jarang banget ada laki-laki yang mau paham sama kita. Jadi kalau kamu ada orang ketiganya, dan laki-laki ini orang baik, misalkan karena uang ini kalian harus lebih detail melihat ada masalah di dalam dirinya dan keluarganya itu di apanya, ya. Kalau kalian dibagi cerita syukur, kalau tidak dibagi cerita pelan-pelan, korek, pelan-pelan aja. Kalau dia tidak mau memberitahu ya sudah gitu. Tapi kalian jangan sampai ya menerapkan sifat ego besar, karena orang ketiga kan biasanya egonya tinggi karena kurang perhatian. Kecemburuannya tinggi, kekesalannya tinggi, kejengkelannya tinggi karena berjauhan. Jadi kelola itu dulu teman-teman ya, kalau mau sukses gitu hubungan ini. Jangan sampai karena butuh perhatian akhirnya konflik terjadi dan kalian menyesal, sakit hati, menangis, dan sembuhnya pasti lama banget. Itu yang terjadi pada beberapa klien saya seperti itu. Oke teman-teman, segitu aja ya pembacaan dari saya. Baik buruknya semoga bisa menambah inspirasi atau jawaban yang selama ini teman-teman ingin tahu ya apa yang terjadi. Dan selanjutnya nanti kita lihat ada apa lagi. Tetap pantengin terus channel aku ya teman-teman. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan bye bye.